Jangan kita mengharapkan anak kita menjadi baik sebelum kita memperhatikan bagaimana kualitas kita dengan istri kita dan kualitas kita dengan suami kita. Ini terkadang lepas dari berbagai macam perhatian oleh kita. Ya, padahal mari kita merenungi sebuah ayat yang sangat indah. Ayat ini kita hafalkan, ayat ini kita mengerti. Yaitu ketika pada surat Al-Furqan 74, kita membaca sebuah doa yang sangat indah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita merenungkan surat Al-Furqan 74 dengan sebuah perenungan yang bermuara kepada sebuah kesimpulan untuk membentuk sebuah narasi. Mari kita bedah ayat ini dan doa ini. Di sini disebutkan di dalam permintaan seorang ibadur rahman ketika berdoa, maka doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Yaitu berikanlah kepada kami pasangan kami yang qurrata a'yun dan anak-anak kami yang qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Di sini ada sebuah perenungan yang harus kita berikan pada ayat ini. Ayat ini tidak boleh hanya sekadar menjadi lip service di dalam kita berdoa. Diucapkan ustadz, kita aminkan. Diucapkan oleh kita, tetapi tanpa ada makna yang harus dihadirkan. Padahal doa itu harus penghadiran makna. Maka kalau kita menghadirkan makna pada ayat ini, kita akhirnya mendapati bahwasanya kualitas kehidupan manusia itu tergantung bagaimana keluarganya dulu. Makanya kita mendapatkan waja'alna lil muttaqina imama. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ini kan menunjukkan kualitas. Disebutkan sebuah permintaan waja'alna lil muttaqina imama setelah kita mendapatkan min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yaitu setelah kita mendapatkan pasangan dan anak yang qurrata a'yun. Artinya, keluarga yang tenang, keluarga yang sakinah, keluarga yang qurrata a'yun, memberikan keteduhan, itu sangat berpotensi besar untuk menciptakan kader-kader keluarga itu menjadi orang yang paling berkualitas. Makanya sering kita jumpai di penelitian 10 tahun terakhir ini, banyak sekali penelitian parenting menyampaikan bahwasanya keluarga broken home biasanya menjadikan anak bermasalah. Biasanya, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah. Tapi biasanya anak-anak broken home itu memiliki kualitas yang lebih rendah daripada anak yang lahir dari keluarga yang tenang dan keluarga yang rukun. Makanya diletakkan waja'alna lil muttaqina imama itu setelah kata hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Berarti kalau kita ingin mendapatkan kualitas pada kehidupan kita, untuk anak kita, untuk suami kita, untuk keturunan kita, tergantung bagaimana keluarganya. Itu yang kita pahami pada makna surat Al-Furqan 74. Bukan hanya itu saja, makna yang berikutnya dari surat Al-Furqan 74 itu adalah untuk menjadikan keluarga itu qurrata a'yun supaya bisa mensuplai kualitas peradaban ketika menjadi waja'alna lil muttaqina imama. Kualitas keluarga itu tergantung sebelum membicarakan anak yang qurrata a'yun, membicarakan dulu tentang pasangan yang qurrata a'yun. Makanya Allah menyebutkan kata azwajina itu lebih dulu daripada dzurriyyatina. Ibu-ibu tentunya paham ya. Azwajina itu adalah pasangan kita. Dzurriyyatina adalah keturunan kita. Allah menyebutkan kata azwaj lebih dulu daripada Allah menyebutkan kata azwaj itu lebih dulu daripada kata dzurriyyatina. Azwaj itu pasangan. Dzurriyyatina itu keturunan. Kenapa Allah menyebutkan kata azwajina lebih dulu daripada kata dzurriyyatina? Karena kita tidak mungkin mendapatkan anak yang qurrata a'yun sampai betul-betul kita menjadi pasangan yang qurrata a'yun antara kita dan suami kita, antara kita dan istri kita. Makanya maaf ya ibu, teguran untuk saya, teguran untuk ibu semuanya. Setiap pertengkaran yang kita lakukan bersama pasangan kita, itu akan mengurangi jatah qurrata a'yun anak kita di depan kita. Ya, karena apa? Karena ketidak qurrata a'yunan kamu kepada pasanganmu menjadikan anakmu juga tidak qurrata a'yun pada kehidupan anak-anakmu dan keturunanmu. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami ternyata di dalam sebuah pernikahan itu sangat dibutuhkan sebuah ketenangan ketika kita menjadi suami istri. Ketenangan ketika kita menjadi suami istri akan mempengaruhi bagaimana anak kita. Makanya sebelum kita meluapkan emosi kita kepada istri kita, meluapkan emosi kita kepada suami kita, ingat loh,
kegoncangan yang ditimbulkan dari orang tua menimbulkan kegoncangan bagi kehidupan anak. Karena Allah menyebutkan kata azwat lebih dulu daripada kata dzurriyyah. Kalau kamu menjadi pasangan yang qurrata ayun, anakmu menjadi qurrata ayun untuk kalian berdua. Tapi kalau kalian tidak saling memberikan qurrata ayun, maka anak kalian pun tidak bisa menjadi qurrata ayun. Itu tergantung bagaimana kita berkomitmen di dalam menjalani kehidupan berumah tangga atas nama ibadah. Dengan cinta yang Allah anugerahkan kepada kita, di mana kita komitmennya bukan saling menang-menangan, tetapi saling mengalah. Bukan untuk mencari pemenang, tetapi untuk mencari kebaikan dari qurrata ayun yang kita inginkan. Ini kita harus pahami, ya. Karena ini yang terkadang sering kita lupakan. Kita selalu tidak memasukkan komponen kerukunan kita dalam masalah kualitas anak. Banyak orang tua bermasalah dalam hubungan mereka, tetapi ketika mereka melihat anak, lalu mereka harapkan anak itu menenangkan mereka. Padahal mereka tidak bisa saling menenangkan antara suami istri. Jadi, pahami ya, nanti dibaca berulang-ulang setelah kajian kita hari ini, kita baca ulang-ulang itu surat Al-Furqan 74 ini. Allah sebutkan kata azwaj sebelum kata dzurriyyah, itu tidak ada, itu bukan tidak ada makna. Mustahil Allah itu menetapkan, memilih kata, menempatkan yang lebih dulu, mengakhirkan yang berikutnya tanpa makna. Itu tidak mungkin. Allah itu maha makna dalam setiap apapun yang Allah katakan dan apapun yang Allah tunjukkan. Jadi penetapan kata azwaj lebih dulu daripada kata dzurriyyah itu betul-betul nampol kita, menampar kita semuanya. Tak terkecuali saya. Di balik setiap pertengkaran kamu ada sebuah harga yang harus kamu bayar lewat anakmu. Dalam setiap kerukunan yang kamu berikan kepada keluargamu, ketika kamu menenangkan istrimu, ketika kamu taat kepada suamimu, ada buah manis yang kamu petik dari kehidupan anakmu. Dan itu yang kita harus mengerti. Jadi, dari 2 poin ini, setidaknya kita sudah mulai sepakat. Mendidik anak lelah, dan di dalam pendidikan anak kita tidak hanya bicara tentang apa yang kita inginkan, tapi kita bicara tentang apa yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita bersama suami dan istri kita. Setiap pertengkaran kita, setiap perselisihan kita, terutama kalau sudah melampaui batas, dengan kata-kata binatang yang sudah mulai keluar, dengan hujatan, celaan, mengkufuri kebaikan seorang suami, melupakan kebaikan dan khidmah istri kepadanya, dengan melakukan dosa besar dia bersama istri yang bersama dengan wanita lain, semua itu akan menjadi sebuah kristal, akan mengkristal menjadi sebuah kebaikan dan keburukan kepada anak tanpa kita sadari. Itulah yang menjadikan kita paham. Kerukunan yang kita lakukan sangat berpengaruh kepada anak kita ketika anak itu ingin kita harapkan menjadi qurrata ayun. Setelah kita memahami 2 poin penting ini supaya menjadi teguran buat kita selaku orang tua, karena orang tua pun harus ditegur sebelum kita menegur anak kita. Dan tidak ada teguran yang paling indah kecuali teguran Allah dan Rasulnya kepada saya, teguran kepada kita semuanya. Terkadang manusia itu banyak menuntut kepada hak yang dia inginkan, tetapi dia lupa kepada kewajiban yang harusnya dia tunaikan. Dan kewajiban itu ditunaikan dari syariat yang ditetapkan oleh Allah. Setelah kita memahami 2 poin ini, mari kita bergeser. Kita mulai mengenali bahwasanya kita harus paham bahwasanya dalam pembicaraan kita, dalam masalah kehidupan beragama, kita selalu mendapati sebuah kata, yaitu adalah uququl walidain, yaitu adalah durhaka kepada orang tua. Tentunya kita sepakat ya, durhaka kepada orang tua merupakan sebab hilangnya keberkahan. Durhaka kepada orang tua, kita sepakat bahwasanya kedurhakaan kepada orang tua itu merupakan dosa yang dibalas oleh Allah 2 kali. Di dunia dibalas, di akhiratnya lebih pedih dengan neraka. Karena durhaka kepada orang tua itu bukan perkara kecil dan remeh, tetapi perkara besar. Kita menjumpai tidak beresnya kehidupan seseorang itu apabila kita breakdown, ada seseorang kok hidupnya rumit, bermasalah terus gitu. Itu pasti ada hubungan dia yang tidak baik dengan orang tua. Makanya ibu kalau mendapati suaminya mengeluh, ini kerjaan kok begini, ada aja masalah-masalah yang dihadapi. Tolong, kadang-kadang katakan kepada kuping dan telinga suaminya, gimana hubungan kamu bang sama ibu dan bapak? Karena terkadang rumitnya masalah, problematika yang tidak pernah kunjung selesai, terkadang kita jumpai karena hubungan kita dengan orang tua kita tidak berkualitas.
Karena kerapian hubungan kita di dalam kehidupan, kerapian hidup kita itu sangat tergantung dengan kerapian hubungan kita dengan orang tua. Kita tahu itulah betapa berbahayanya uququl walidain dalam kehidupan manusia.